Oke, hari ini kita akan bedah tuntas salah satu anomali paling gila di pasar saham kita. Kita akan melakukan forensik mendalam untuk menjawab satu pertanyaan besar tentang saham yang dianggap paling kokoh, BBCA. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang mungkin bikin puluhan ribu investor jadi nggak bisa tidur. Gimana ceritanya sebuah benteng pertahanan pasar modal kita bisa runtuh sedalam itu sampai 42%? Yuk kita bongkar sama-sama. Sebelum kita bahas keruntuhannya, kita flashback sedikit dulu deh ke masa jayanya. Ingat kan, sejak 2018, BBCA itu ya definisi saham paling solid. Grafiknya terus naik, reputasinya sebagai raja blue chip nggak terkalahkan. Sampai akhirnya mencetak rekor tertinggi sepanjang masa di September 2024. Dan angkanya ini nggak main-main loh. Kenaikan lebih dari 170% dalam 6 tahun. Ini ngebangun satu narasi yang kuat banget di kepala semua investor. BBCA itu investasi anti gagal. Pokoknya beli terus, tinggal tidur aja. Nah, disinilah dramanya dimulai. Narasi yang dipercaya semua orang, blue chip paling aman kalau turun, serok, ternyata berbenturan langsung sama kenyataan pahit di pasar. Mantra buy on dips itu malah jadi jebakan maut buat banyak orang. Dan ini dia tesis utamanya. Dengerin baik-baik ya. Cerita ini tuh bukan soal perusahaan hebat yang tiba-tiba jadi jelek. Bukan, sama sekali. Ini adalah cerita tentang distribusi institusional dalam skala masif. Jadi kita harus geser cara pandang kita dari fundamental ke struktur pasar. Mau bukti? Nih lihat sendiri datanya. Broker-broker asing gede, ZP, AK, YU, KZ. Ini jualan gila-gilaan, nilainya triliunan. Dan coba perhatiin deh, harga jual rata-rata mereka itu konsisten banget di area 8 ribuan. Ini bukan sekedar jualan biasa. Sekarang biar kita kebayang seberapa besar aksi jual ini, total nilai distribusi dari para pemain besar ini diperkirakan mencapai 56 triliun rupiah. 56 triliun! Ini jelas bukan sekedar rotasi portofolio biasa. Ini adalah exit strategi yang terstruktur dan masif. Oke, pertanyaan logis berikutnya kan, kalau gajah-gajah ini jualan triliunan rupiah, terus siapa yang beli? Siapa yang nampung semua barang ini? Nah, jawaban dari pertanyaan ini bakal membawa kita ke inti masalahnya. Dan inilah jawabannya. Investor retail. Data kepemilikan saham ini nunjukin sebuah pola kebalikan yang sempurna. Semakin harganya anjlok, jumlah investor retail yang punya saham BBCA justru meroket. Bayangin, dari sekitar 328 ribu orang, lompat jadi lebih dari 715 ribu orang. Coba lihat deh polanya di sini. Kontras banget. Jumlah investor retail naik lebih dari 2 kali lipat, sementara harga sahamnya terjun bebas 42%. Ini tuh definisi klasik jebakan retail, di mana investor kecil tanpa sadar jadi penampung barang buangan para pemain besar. Analogi ini mungkin kedengarannya agak kasar ya, tapi jujur, ini gambaran paling pas soal apa yang terjadi. Likuiditas dan optimisme investor retail itu dipakai sebagai pintu keluar darurat bagi para institusi yang mau jualan dalam jumlah super besar. Oke, saya tahu. Sampai sini pasti ada yang mikir, nggak mungkin, pasti ada yang salah sama perusahaannya. Nggak mungkin harga jatuh kalau fundamentalnya sebagus itu. Yuk, kita uji argumen itu. Beneran jelek nggak sih perusahaannya? Datanya ngomong sendiri. Laba bersih malah cetak rekor. NPL rendah banget. Dana murahnya dominan. Bagi dividennya juga jor-joran. Secara fundamental, perusahaan ini sehat walafiat. Jadi masalahnya jelas bukan di sini. Jadi setelah kita lihat data fundamentalnya yang super kuat, kesimpulannya jadi makin jelas dan tegas. Kehancuran harga ini bukan karena kinerja perusahaan yang memburuk, tapi murni karena dinamika pasar, yaitu tekanan jual yang luar biasa besar dari para big boys. Tentu aja, para institusi ini nggak jualan tanpa sebab. Ada beberapa faktor makro global yang jadi pemicunya. Suku bunga di Amerika yang lagi tinggi bikin modal pada lari ke sana. Terus, investor global juga lagi rotasi dari sektor bank ke sektor lain. Dan yang paling penting, karena asing pegang 70-80% saham BBCA, saham ini jadi sensitif banget sama sentimen global. Nah, pertanyaan paling pentingnya sekarang adalah, bisakah kita melihat ini datang? Ada nggak sih sinyal-sinyal peringatan di dalam data yang sebenarnya kelihatan, tapi mungkin terlewat oleh banyak investor? Sebenarnya ada 4 tanda yang kelihatan jelas banget. 1, penjualan masif itu mulai persis di harga puncak di all-time high. 2, ada perbedaan aneh antara harga yang turun tapi jumlah investor retailnya malah meledak. 3,
Data foreign flow-nya jomplang banget, jualnya triliunan, belinya cuma miliaran. Dan 4, dari ringkasan broker kelihatan bandarnya jualan terus. Nggak ada tanda-tanda akumulasi dari institusi lain. Kasus ini tuh contoh sempurna dari apa yang kita sebut risiko asimetris. Gampangnya gini, kalau 70-80% saham dipegang oleh satu grup investor, dalam hal ini asing, ya nasib harga sahamnya jadi sangat bergantung pada keputusan mereka. Begitu mereka kompak kan mau keluar, nggak ada kekuatan domestik yang cukup kuat untuk menahannya. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita bawa pulang dari analisis ini? Pertama, fundamental yang bagus itu bukan tameng anti peluru dari resiko struktur pasar. Kedua, kita wajib lihat siapa yang jual dan siapa yang beli. Ketiga, kalau harga turun tapi yang punya makin banyak, itu justru red flag, bukan pertanda bagus. Dan terakhir, murah secara valuasi itu beda artinya sama waktunya beli. Apalagi kalau bandarnya masih buang barang. Dan inilah kesimpulan terpentingnya. Anda bisa 100% benar tentang kualitas sebuah perusahaan. Tapi jika Anda tidak tahu kapan para pemain terbesar memutuskan untuk keluar dari sana, kebenaran Anda itu tidak akan menyelamatkan portofolio Anda. Analisis fundamental itu wajib, tapi harus selalu dibarengi dengan analisis siapa yang sebenarnya lagi pegang kendali di pasar.